Shalom saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan selalu memenuhi hati setiap kita yang percaya baginya. Kiranya damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menaungi setiap kehidupan kita. Saudaraku, pagi ini mari kita belajar lagi sedikit firman Tuhan. Pada kali ini kita ambil dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur 32 ayat pertama dan kedua, kita bacakan 2 ayat saja. Saya bacakan untuk kita Mazmur 32 ayat pertama dan ayat yang kedua, dengan perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara terkasih dalam nama Yesus, sebagai orang yang beriman, anak-anak Kristus yang percaya pada Kristus, tentunya kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah keinginan Tuhan dalam hidup kita, kemauan Tuhan supaya setiap hidup kita selalu memiliki jiwa hati yang taat jujur, kemudian memiliki sifat yang tidak menjadi pencemooh, tidak memiliki sifat yang curang, tidak memiliki sifat yang suka ataupun senang terhadap penderitaan orang, dan juga tidak suka terhadap segala keburukan yang terjadi pada orang. Kita tidak menari atau tidak bersukacita di atas segala penderitaan orang, tetapi kehendak Tuhan dalam kita adalah supaya kita berbahagia dengan orang yang mengasihi Tuhan. Kita berbahagia terhadap orang yang takut akan Tuhan, tetapi kita juga tetap sebagai orang, anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nats ini dikatakan tadi bahwa berbahagia orang yang diampuni dosanya. Jauh sebelum kita ada, kita sudah dirancang oleh Tuhan. Jauh sebelum kita dilahirkan oleh ayah ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, bahkan jauh sebelum ibu bapak kita menikah pun, kita sudah ada di rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita selalulah bersyukur, karena kita pun berbahagia setiap dosa-dosa kita diampuni, pelanggarannya diampuni, kata Tuhan. Bagi orang yang percaya, ketika kita sudah diampuni dosa kita, pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan cara ataupun dengan maksud, dengan arti bahwa kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan, menjauhi segala yang dilarangnya. Itulah merupakan bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita selalu menjauhi pelanggaran, menjauhi dosa-dosa. Jangan suka dengan cemooh, jangan suka dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi biarlah kita orang yang diampuni dosanya. Kita hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita hidup selalu dalam lindungan dan berkat-berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang dosa dan pelanggarannya diampuni atau ditutupi, kata Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup ini Tuhan tidak berjanji bahwa tidak ada gelombang, tidak ada pergumulan, tetapi janji Tuhan yang pasti adalah Dia selalu beserta dengan kita. Kuatkan dan teguhkanlah iman kita, iman kepada Kristus Yesus. Dia juru selamat kita, Dia pemilik hidup kita, Dia penguasa kita. Tangan kanan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Jangan pernah takut dan gentar bersama dengan Yesus, menjalani segala rintangan, menjalani segala problema kehidupan, menjalani dan bahkan mengalahkan dunia sekalipun di dalam iman kita kepada Kristus. Jadilah kita menjadi berkat, tetaplah taat kepada Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera selalu melingkupi kita. Hendaklah kita menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, memberkati bagi orang lain. Sebab ibadah yang sejati adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan tidak berbuat cacat ataupun tidak melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah kita menjadi pribadi yang rindu selalu untuk selalu memiliki kerinduan dalam hati dan jiwa kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, membaca firman-Nya, bernyanyi, memuji-muji Tuhan, karena itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hiduplah selalu oleh iman saja. Sola fide, Tuhan Yesus beserta dengan kita.